Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, NIM 19212121009 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kedudukan sholat dalam Islam. Di dalam Islam, sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendasar. Ada beberapa kedudukan sholat dalam Islam, di antaranya yaitu 1. Sholat sebagai tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya." Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, Islam diibaratkan sebagai bangunan yang mempunyai tiang, dan tiang itulah yang menentukan sebuah bangunan tersebut kokoh atau tidaknya. Jika tiang itu rusak, maka rusaklah juga bangunan tersebut. Begitu juga dengan sholat. Jika seorang muslim mampu menjalankan sholat tersebut dengan khusyuk dan istiqomah, maka kehidupannya akan tenang, damai, dan hidup sesuai syariat Islam. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, yaitu sholat sebagai amalan yang pertama kali dihisab. Nanti di hari kiamat, jika manusia sedang dihitung amalnya atau dihisab, maka yang akan pertama kali dihisab adalah sholatnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi." Seperti yang dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa sholat adalah sebagai penolong kita nanti di akhirat. Dan yang seperti dijelaskan dalam hadis tadi, bahwa jika sholat kita baik, maka kita juga akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, sholat itu diwajibkan langsung tanpa perantara. Jadi Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah sholat itu kepada seluruh umatnya, bahwa sholat itu wajib, dan Allah menyampaikan perintah tersebut itu secara langsung kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara malaikat. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya ibadah sholat, di mana Allah langsunglah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan perintah sholat tersebut kepada umatnya. Kemudian yang keempat, terhindar dari sesat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti orang yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Contohnya, setan senang melihat manusia itu dalam kondisi sesat. Sebagaimana umat muslim, tidak selayaknya kita mudah terpengaruh oleh tipu daya setan. Jadi, kita sebagai umat muslim wajib memiliki landasan keimanan yang kuat agar kita tidak mudah lengah oleh tipu daya setan. Maka dengan sholat, seseorang akan dilindungi atau mendapat perlindungan dari Allah dari bisikan setan dan terhindar dari jalan yang sesat. Selanjutnya, kedudukan yang kelima yaitu dalam keadaan apapun. Maksudnya dalam keadaan apapun itu, dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap wajib menunaikan sholat ketika itu sudah waktunya sholat. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 239, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya,
Jika kamu takut ada bahaya, maka sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian, apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa sholat itu tetap wajib dijalankan walaupun berada dalam perjalanan atau situasi apapun. Boleh dilakukan dengan cara yang seperti dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu dengan berjalan kaki atau berkendara. Tetapi itu dalam tanda kutip jika kondisi itu tidak memungkinkan untuk kita berhenti. Kalau kondisi itu memang memungkinkan untuk berhenti, ya kita harus berhenti dulu. Nah, tentu akan memiliki kedudukan yang mulia jika kita mampu menjalankan perintah sholat tersebut dengan khusyuk dan istiqomah. Kemudian yang keenam yaitu mendapat pertolongan dari Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi setiap manusia itu pasti diberi kebahagiaan dan juga pernah diberikan ujian. Jadi dalam kondisi senang ataupun sedih, sholat tetaplah menjadi kewajiban utama. Ketika dalam kondisi senang, kita tetap wajib sholat. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberi kebahagiaan. Dan ketika kita dalam kondisi sedih pun, sholat itu tetap wajib agar Allah memberikan ketenangan dan memberikan pertolongan agar kita dapat keluar dari ujian tersebut. Dan orang yang mengingat Allah ketika senang dan mengingat Allah ketika sedih, maka Allah akan memberikan petunjuk jika kita sedang memerlukan petunjuk tersebut atau dalam keadaan susah. Kemudian yang ketujuh yaitu sholat bisa menjadi penyebab masuk neraka jika ditinggalkan. Ada pepatah yang mengatakan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Yang menjelaskan bahwa kita wajib menjalankan sholat sebelum kita kelak disolati saat meninggal dunia. Seperti yang diceritakan dalam Quran surat Al-Mudzatsir ayat 42-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakhar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi sudah sangat jelas dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi penyebab seseorang itu masuk neraka yaitu karena dia telah meninggalkan sholat. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Semoga kita bisa menambah kecintaan kita dan kesadaran kita untuk menjalankan sholat dengan khusyuk dan istiqomah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.